Terima kasih Pak Ketua, pimpinan komisi, Bapak Ibu anggota komisi yang sangat saya hormati, Pak Mahfud, Ketua Komite sekaligus Menko Polhukam. Saya senang sekali Pak Mahfud apa yang tadi disampaikan, saya mengikutinya dengan cermat. Saya dengan Pak Mahfud ini kurang lebih 5 tahun sama-sama di komisi ini juga. Saya tahu beliau, Pak Trimedia Panjaitan juga. Saya tahu siapa beliau, tapi pada masa itu, setelah itu saya tidak lagi mengetahuinya lebih baik. Anggota Dewan punya hak, termasuk hak interupsi. Itu diatur dalam undang-undang ini. Supaya jangan ada anggapan kita bikin-bikin. Yang kedua, hak bertanya. Kadang-kala Pak Mahfud tahu juga, kita bertanya seperti kalau lagi polisi tanya klien, tanya atau jaksa tanya terperiksa. Kadang-kala lebih tajam sehingga ada kesan seolah-olah kalau pertanyaannya tajam, Dewan memposisikan pemerintah sebagai bawahannya. Tidak demikian Pak. Sama halnya juga kalau DPR atau anggota tidak bertanya, tidak berarti anggota Dewan adalah bawahan pemerintah atau rubber stamp pemerintah. Tidak. Kadang-kala kita tidak tanya, kita amini. Yang kedua, saya ingin dua bagian juga, mohon waktu Pak Ketua, agak panjang, sebab Pak Mahfud yang terhormat secara terbuka kepada khalayak ramai menyampaikan ingin menantang Saudara Beni, Saudara Arsusani, dan Saudara Arteria Dahlan. Saya pun menjawab, saya siap menantang. Terima kasih banyak. Bukan untuk siapa-siapa, untuk Indonesia, untuk rakyat. Jadi tidak ada prasangka, tidak ada masalah personal, saya dengan Pak Mahfud, ataupun Pak Mahfud dengan saya. Saya menantang supaya Pak Mahfud buka. Supaya buka sejelas-jelasnya. Apa yang Bapak sampaikan itu tidak menjadi pertanyaan atau spekulasi atau analisa di publik. Spekulasi itu sangat jelek. Saya termasuk yang punya prasangka jelek atas apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Sehingga secara terbuka saya mengatakan, apabila Pak Mahfud tidak menjelaskan ini secara lengkap, maka saya menengarai Pak Mahfud punya motif politik. Sekali lagi, apabila tidak ada penjelasan terbuka soal ini, jadi bukan judgement yang sifatnya final, hipotetik, apa yang saya sampaikan. Apalagi setelah Ibu Sri Mulyani menyampaikan juga secara terbuka bantahan atas apa yang Pak Mahfud sampaikan. Maka rakyat bingung, jangankan publik bingung. Kami yang anggota Dewan ini, apalagi oposisi Pak Mahfud, bingung juga. Malah saya tanya-tanya, wah senang juga kita Pak Mahfud ini, ada kawan baru juga. Apakah Pak Mahfud sudah menjadi bagian dari oposisi pemerintahan?
Soeharto jatuh karena ada anggota kabinetnya yang melakukan perlawanan dari dalam. Ya, maka saya waktu itu Pak Mahfud, luar biasa Pak Mahfud. Saya mendukung. Tapi ini kan prasangka saya. Betul atau tidak saya tidak tahu ini. Tapi kalau saya mengenal Pak Mahfud, saatnya sudah tiba. Ya, mungkin saatnya sudah tiba. Istilahnya ibu sudah hamil tua. Bukan saya itu yang ngomong revolusi, bukan saya. Maksud saya, ketidakjelasan ini membuat kami semua punya spekulasi, punya prasangka macam-macam. Ini yang kami sesalkan sebetulnya. Jadi bukan soal Pak Mahfud ini, Pak Mahfud mesti jelaskan dong, kenapa Pak Mahfud? Ini yang saya mau jelaskan kepada Pak Ivan waktu itu ya. Saya tanya, Pak Menko Polhukam itu adalah ketua komite. Tugasnya jelas, saya baca Bapak. Saya baca itu. Zaman Pak SBY dulu. Susilo Bambang Yudhoyono presiden membuat ini. Saya baca, tugasnya itu melakukan koordinasi. Anggotanya juga jelas. Menkeu anggota. Kalau ada masalah dengan yang berkaitan dengan Menkeu, apa salahnya yang terhormat Pak Menko, ketua komite, panggil yang bersangkutan. Ada temuan ini di lingkungan Kemenkeu. Tolong pertanggungjawabkan dan selesaikan. Itu dalam logika saya sebagai anggota dewan yang menjalankan fungsi pengawasan. Mengapa tidak itu dilakukan? Itu pertanyaan saya sama Pak Ivan. Maka kalau ini tidak ada penjelasan, maka dugaan saya tadi bahwa Pak Mahfud punya motif politik tidak terbantahkan. Itu satu. Yang kedua Pak Mahfud, Bapak kan pejabat publik, wajib menyampaikan informasi publik. Sesuai dengan Undang-Undang KIP, apa yang dimaksudkan informasi publik itu jelas didefinisikan. Dan itu disampaikan oleh pejabat publik kepada publik. Pejabat publik tidak boleh menyampaikan kepada publik isu yang tidak jelas asal-usulnya. Atau masalah yang belum ada pembahasan, belum ada pembicaraan, belum ada penyelesaian. Jadi yang disampaikan kepada publik itu adalah informasi publik yang sudah digodok dan sudah matang. Itu Undang-Undang KIP. Bapak kan bukan pengamat politik. Saya bertanya, Pak Mahfud ini pengamat politik seperti belum menjadi Menko Polhukam dulu, atau apa? Macam-macam pikiran saya Pak Mahfud. Pikiran saya, jadi muncul tadi macam-macam ini, membuat saya punya penilaian terhadap Pak Mahfud, interpretasi terhadap apa yang beliau lakukan. Macam-macam sudah, jangan-jangan. Sampai ada yang mengatakan, oh jangan-jangan Pak BKH, Pak Mahfud ini mau jadikan ini panggung untuk calon wakil presiden atau calon presiden. Bagi saya itu pun biasa. Kalau toh itu saya bilang itu hak beliau dan beliau pantas untuk itu. Tapi itu dulu kan dulu, saya ngomong yang dulu. Iya kan Pak? Seperti Pak Mahfud bilang anggota dewan tadi kan? Yang dulu. Itu kan dulu. Ini juga dulu. Saya masih ingat Pak Mahfud sudah siapkan baju putih kan? Dulu. Saya mohon maaf, ya dulu lah. Saya waktu itu Pak Ketua, saya kenal baik beliau ini. Istri saya tanya, Pak, kenalkan sama Pak Mahfud. Dia kenal, kenapa? Dia sudah siapkan baju dipanggil oleh Bapak Jokowi jadi calon wakil presiden.
Saya langsung bilang, kita berdoa. Ya, saya ingin Bapak jadi calon wakil presiden waktu itu. Nah, tapi itu dulu ya. Kembali ke soal ini tadi, Pak. Kembali ke soal ini tadi, ya, yang Bapak sampaikan ini, informasi publik ini. Ibu Sri Mulyani menjelaskan kepada Komisi 11. Jauh berbeda dengan apa yang tadi Bapak sampaikan. Jadi ini yang membuat kami mohon maaf saja, mana yang harus kami percaya. Ibu Sri Mulyani juga bukan orang sembarangan. Bapak juga begitu. Sama-sama pembantu presiden, hanya beda. Bapak adalah pembantu utama. Sri Mulyani bukan pembantu biasa. Bapak ketua komite, beliau adalah anggota komite. Tentang ini macam-macam juga, Pak. Yang tadi saya katakan, jangan-jangan memang ada motif politik ingin menyingkirkan Sri Mulyani. Ya, kenapa? Ya ini mohon maaf saja, kenapa? Sebab ada isu kan, Pak, Sri Mulyani Menkeu menolak rencana beli minyak Rusia masuk Indonesia. Banyak pejabat yang tidak suka, banyak pembantu yang lain juga yang tidak suka Pak Mahfud. Jangan-jangan itu kembali lagi tadi ke membuat ini semua tidak jelas, bikin kami punya spekulasi macam-macam kemana-mana. Apa ini sebetulnya? Kemudian tadi disinggung juga, jangan-jangan ini berkaitan dulu dengan impor emas itu, yang tadi Bapak singgung. Kita dapat juga datanya, Pak, tapi sedikit-sedikit dia. Tipis-tipis anunya. Nah, kalau Bapak kan mungkin tebal-tebal informasinya. Kami sedikit-sedikit ada informasi yang dihembuskan. Kita tidak tahu juga. Tapi juga siapa yang disentuh, Bapak tahu, oligarki. Jangan-jangan memang kelompok ini tidak suka Sri Mulyani lagi menjadi Menkeu menjelang 2024. Sekali lagi ini spekulasi kami yang apalagi di luar tembok kekuasaan ini. Nah, bisa kita lihat, ya oposisi. Maka sekali lagi, tolong kami dijelaskan betul, Pak. Ya, kami tidak mau mengatakan Pak Mahfud mari kita gabung sama-sama. Ya, kalau betul yang Bapak sampaikan ini Pak Ketua, saya minta mohon maaf pimpinan, Pak Ketua dan para Wakil Ketua dan Bapak Ibu sekalian, kita undang Sri Mulyani. Setuju? Bukan, jangan lama-lama maksud saya. Kalau bisa besok, besok. Untuk menuntaskan ini, supaya tahu siapa yang sebetulnya melakukan pembohongan publik. Ini kan pembohongan sebetulnya. Tapi kita nggak tahu yang membohong ini siapa. Apakah Bapak, anak buah Bapak, atau Menkeu atau anak buah Menkeu yang tadi Bapak sampaikan, mungkin Menkeu dibohongin oleh anak buahnya. Sangat mungkin. Tapi ini sudah menjadi pembicaraan publik, Pak. Kalau bisa kita selesaikan juga secara publik. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Ini momentum yang paling pas kalau mau lakukan itu. Tapi jangan kemana-mana, jangan singgung soal apa? TPPU, ya judi-judi segala macam. Fokus ke TPPU di lingkungan Kemenkeu ini saja dulu. Sebab ini sentrum keuangan Republik kita ini. Yang terakhir Pak Mahfud, saya sebetulnya ingin tanya juga, yang Pak Ivan ngomong ini sebetulnya, ini analisis keuangan yang mencurigakan, atau sudah satu level di atas itu?
uang ini adalah hasil tindak pidana pencucian uang. Ini kan dua hal yang sangat berbeda, Bapak tahulah itu. Kan gitu dia. Kalau yang diumumkan oleh Pak Mahfud adalah 349 di lingkungan Kemenkeu, bea cukai dan pajak. Tidak ada tempat lain di situ. Kalau tadi Bapak katakan belum tentu korupsi, ya, lupakanlah itu. Tapi TPPU di sana kalau itu terjadi luar biasa, Bapak. 349 triliun, 359 triliun. Uang besar sekali kita ini. Kalau memang itu terjadi, saya rasa panggil Sri Mulyani, kalau bisa bentuk pansus lebih pas lagi, supaya kita lebih mendalam. Istilah Latinnya duc in altum, masuk lebih jauh, masuk lebih dalam. Itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.